Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bangsawan kaya raya yang terkenal memiliki kemampuan sihir. Ia sangat pandai membaca masa depan dan percaya bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bisa luput dari penglihatannya. Suatu hari, bangsawan itu dikaruniai seorang putra yang sangat ia cintai. Anak itu kelak akan mewarisi seluruh istana dan hartanya. Ketika sang anak berusia 4 tahun, sang bangsawan membuka buku rahasia miliknya untuk mengetahui masa depan sang putra. Namun, betapa terkejutnya ia saat membaca ramalan tersebut. Tertulis bahwa putranya kelak akan menikah dengan seorang gadis miskin, bukan dengan putri bangsawan atau keluarga kerajaan seperti yang ia harapkan. Ia sangat murka. Dengan sihirnya, ia mencari tahu keberadaan gadis itu. Ternyata gadis tersebut baru saja lahir di sebuah rumah kecil milik keluarga miskin yang sudah memiliki banyak anak. Bangsawan itu segera menunggang kuda dan mendatangi rumah tersebut. Ia menemukan seorang ayah yang duduk murung di depan rumahnya. "Apa yang membuatmu begitu sedih?" tanya sang bangsawan. Dengan suara gemetar, pria itu menjawab, "Kami baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan, Tuan. Kami sudah memiliki 5 anak dan tak tahu bagaimana memberi makan satu lagi." Mendengar itu, bangsawan tersebut pura-pura merasa iba. Ia menawarkan sejumlah uang agar bayi itu diserahkan kepadanya dengan alasan akan dibesarkan di istana. Karena terdesak kebutuhan, orang tua bayi itu akhirnya menyerah. Namun, di tengah perjalanan pulang, niat jahat sang bangsawan terungkap. Ia melemparkan bayi itu ke sungai yang deras, lalu berkata dengan puas, "Takdir telah berakhir." Ia sangat keliru. Bayi itu tidak tenggelam. Pakaian panjangnya membuatnya mengapung hingga tersangkut di dekat seorang nelayan yang sedang memperbaiki jalan. Nelayan dan istrinya yang tidak memiliki anak segera menyelamatkan bayi itu dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, gadis kecil itu tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik dan berhati baik. Suatu hari, sang bangsawan datang berburu bersama teman-temannya dan berhenti di rumah nelayan tersebut. Gadis itu keluar membawakan air minum. Semua orang terpesona oleh kecantikannya. Saat ditanya tentang asal-usulnya, gadis itu menjawab dengan jujur bahwa ia ditemukan di sungai 15 tahun lalu. Mendengar itu, wajah sang bangsawan pucat. Ia sadar bahwa gadis itu adalah bayi yang dulu ia buang. Namun, ia kembali merancang tipu daya. Ia memberikan sepucuk surat kepada gadis itu dan menyuruhnya mengantarkan surat tersebut kepada saudaranya. Dalam surat itu, tertulis perintah untuk membunuh gadis tersebut. Takdir kembali bermain. Di tengah perjalanan, gadis itu menginap di sebuah penginapan yang malam itu dirampok oleh sekelompok pencuri. Saat membaca surat tersebut, para pencuri merasa iba. Mereka mengganti isi surat itu menjadi perintah untuk menikahkan gadis itu dengan putra sang bangsawan. Setibanya di istana saudara bangsawan, pernikahan pun segera dilangsungkan. Putra bangsawan jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mereka hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Ketika sang bangsawan mengetahui hal itu, amarahnya memuncak. Ia mencoba membunuh menantunya dengan melemparkannya ke laut. Namun gadis itu memohon agar dibiarkan hidup dan berjanji akan pergi jauh. Sebelum berpisah, sang bangsawan melemparkan cincin emasnya ke laut dan berkata, "Jangan pernah kembali sebelum kau menemukan cincin ini." Gadis itu mengembara hingga akhirnya bekerja di dapur sebuah istana lain. Suatu hari, ia membersihkan seekor ikan besar dan menemukan cincin emas di dalam perut ikan itu. Tak lama kemudian, bangsawan dan putranya datang berkunjung ke istana tersebut. Hidangan ikan itu disajikan di meja makan. Saat sang gadis dipanggil ke ruang makan, ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin emas itu. Bangsawan itu terdiam. Ia sadar bahwa selama ini ia telah melawan sesuatu yang tak mungkin dikalahkan. Akhirnya, ia menerima kenyataan. Ia memeluk menantunya dan mengakui bahwa dialah istri sah putranya. Sejak saat itu, mereka hidup bersama dengan damai dan bahagia.